Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali kita dalam acara Kids for Jesus. Lausu Uli harapkan kalian semua baik-baik kan? Kalian sehat-sehat, patuh di rumah, jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker. Karena ini masih masa corona. Sebelum kita memulai acara, kita naikkan sebuah lagu, Kitab yang Kucinta. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 Nabi yang besar, 12 Nabi yang kecil, 39 Perjanjian Lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu, Perjanjian Baru. Semua kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencinta firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 Nabi yang besar, 12 Nabi yang kecil, 39 Perjanjian Lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu, Perjanjian Baru. Semua kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencinta firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Kita akan berdoa sebelum kita memulai acara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh beribadah kembali walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, mengerti maksud Tuhan kepada kami. Memang kami masih kecil Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti tujuan Tuhan, boleh mengerti cerita firman Tuhan, agar iman kami bertambah kepada Tuhan. Tolonglah kami, urapi kami Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita masih semangat bernyanyi ya. Kita nyanyikan lagu Perubahan Hidup. Masih berdiri, kita bikin gerakannya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan hidupku. Mari kita memuji Tuhan lagu ini. Kita kuat karena Yesus yang kuat. Kita hebat karena Yesus yang hebat. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Yeah, yeah. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ha! Ku hebat sebab Yesus
Itu tadi nyanyinya asik ya teman-teman. Kalau sudah Tuhan Yesus ada dalam hati kita, maka hidup kita berubah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh bernyanyi buat Tuhan. Kami boleh menggerakkan badan kami sehingga tubuh kami sehat dan kuat karena Tuhan yang menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai nama-nama Allah. Dan nama Allah yang kami pelajari saat ini adalah Yehova Nisi. Tolong kami mengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Loso Uli punya teman. Namanya siapa? Dia belum kenalan ya. Nama saya Paula. Hei, Paula ya? Paula? Baru pulang sekolah nih? Iya, Ma. Coba lihat jam berapa ini? Kok lama amat pulang sekolahnya? Tadi Paula singgah ke rumah Karen, Ma. Lihat sepeda barunya. Hei, Paula. Ingatlah, kamu harus lebih dahulu pulang ke rumah. Baru kalau kamu pergi lagi, minta izin. Maafkan Paula, Ma. Iya, Mama memaafkanmu. Tapi ingat, lain kali kalau pulang harus tepat waktu. Iya, Ma. Mama. Ada apa, Paula? Karen mengajakku untuk bermain malam Jumat di rumahnya. Boleh nggak, Ma? Malam Jumat? Iya, Ma. Ya, bolehlah. Asalkan engkau mematuhi apa yang Mama Karen katakan. Tentu dong, Ma. Aku mematuhinya. Ma, aku kasih tahu Karen ya. Mau pergi sebentar untuk memberitahu dia bahwa Mama setuju. Aku pergi ke rumahnya sebentar memberitahunya. Tunggu dulu Paula. Boleh kamu pergi, tapi kamu jam 4.30, setengah 5 sudah harus sampai di rumah. Baiklah, Ma. Aku pulang setengah 5. Dadah, Mama. Dadah. Dengan tergesa-gesa, Paula pulang ke rumah. Hai, Ma. Aku mau mengerjakan PR-ku. Hei, Paula. Tunggu dulu. Jam berapa sekarang? Jam 5. Tadi janji kamu harus pulang jam berapa? Jam setengah 5, Ma. Maaf, Mama. Tadi main sama Karen keasikan. Paula. Kamu sudah kehilangan hak istimewamu karena kamu tidak taat. Karena itu, Mama gak izinkan kamu lagi pergi ke rumah Karen hari Jumat malam itu. Sekarang telepon Karen, beritahu dia bahwa kamu tidak bisa ke rumahnya hari Jumat malam. Ayo, telepon. Teman-teman, apa yang kita petik pelajaran dari cerita Paula tadi? Paula sebenarnya diberikan izin sama mamanya untuk main ke rumah Karen hari Jumat malam. Tapi Paula gak menepati janjinya.
Mamanya kan suruh pulangnya jam 4:30. Paula molor, pulangnya jadinya jam 5. Teman-teman, baikkah begitu? Janjinya 4:30, pulangnya jam 5. Mamanya di rumah was-was dong. Udah kelebihan 1/2 jam. Siapa yang sering begitu, molor-molor? Nah, kita akan mendengarkan cerita bagaimana bangsa Israel kehilangan hak istimewanya waktu mereka akan memasuki tanah Kanaan. Nah, Lause punya peta. Coba lihat. Peta ini adalah peta waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, banyak keajaiban-keajaiban ataupun tulah yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Mesir. Dan tulah terakhir, teman-teman tahu? Tulah terakhir adalah anak sulung orang-orang Mesir, bahkan anak sulung binatang, semuanya mati. Tetapi bangsa Israel, anak sulungnya dan semua mereka hidup. Mereka ditolong Tuhan, kemudian mereka berangkat dari tanah Goshen, berangkat buru-buru loh mereka berangkatnya. Mereka berangkat malam-malam lagi. Mereka berjalan. Dan teman-teman tahu kan? Ada mujizat yang paling hebat lagi loh. Mereka menyeberang Laut Teberau. Tetapi mereka bisa berjalan di tanah kering. Itulah keajaiban yang Tuhan berikan untuk menuntun umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Setelah itu, mereka mulai berjalan di padang gurun. Waduh, berjalan di padang gurun itu, tapi Lause mau perlihatkan dulu. Inilah peta perjalanan mereka. Dan yang bundar-bundar hitam ini, disitulah mereka tinggal atau berkemah. Kadang beberapa bulan, kadang beberapa hari, kadang beberapa minggu, sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Teman-teman, coba lihat perjalanan di padang gurun. Pasti padang gurun itu apa? Panas. Dan gak ada pohon, gak ada air, tandus sekali. Dan kalau kita berjalan begitu, kaki kita masuk ke dalam. Sehingga waktu kita angkat lagi untuk berjalan, begitu, capek deh. Bayangkan, mereka berjalan di padang gurun bukan sehari 2 hari loh, bertahun-tahun. Kalau kita lihat gambarnya, wah sepertinya asik ya. Asik kalau hanya sejam 2 jam, tapi bertahun-tahun, panas sekali. Kemudian setelah kita lihat mereka dituntun Tuhan, berjalan terus dari kota yang satu ke kota yang lain. Kadang ada air, kadang tidak ada air. Dan di padang gurun itu mereka dapat makanan loh. Makanan gratis pula itu. Siapa tahu makanannya? Makanan itu dikirim Tuhan dari sorga. Roti sorga. Apa namanya? Mana? Itu rotinya. Rasanya seperti madu. Enak loh. Kemudian ada juga daging. Tuhan mengirim burung puyuh. Dan bangsa Israel pun makan daging, makan roti. Mereka tidak kekurangan selama di padang gurun. Teman-teman, bangsa Israel sudah lama berjalan. Sampailah mereka di daerah yang namanya Kades Barnea. Waktu sampai ke daerah sana, itu seperti lembah. Jadi mereka bisa berkemah di sana. Coba lihat,
Nah, mereka berkemah, ya, tersusun rapi itu kemahnya. Mereka berkemah, dan waktu mereka berkemah itu nggak sehari 2 hari. Karena apa? Karena Tuhan akan menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Nah, inilah Sauli kasih tunjuk nih peta. Coba lihat peta. Mereka udah jalan yang merah-merah itu dan sudah sampai di Kades Barnea. Tinggal dikit lagi yang ada panah. Dikit lagi yang ada panah itu, mereka sudah masuk tanah perjanjian. Namanya tanah perjanjian itu apa namanya? Tanah Kanaan. Tinggal mereka naik ke puncak gunung, maka tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu sudah kelihatan. Teman-teman, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa memilih kepala-kepala suku untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi, kalau bangsa Israel itu ada 12 suku, maka ada 12 kepala. Ada kepala suku Ruben, ada kepala suku Simeon, dan semua ke-12 suku itu dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari Yehuda, Kaleb namanya. Dari Efraim, Yosua namanya. Mereka itu kepala. Dan Musa pun berpesan, tolong nanti kalian melihat tanah Kanaan. Kamu lihat bagaimana tanahnya. Apakah tanahnya gemuk? Ataukah tanahnya subur atau tidak? Bagaimana orangnya? Apakah orangnya itu banyak? Apakah orangnya itu sedikit? Dan kamu lihat lagi, bagaimana mereka tinggal? Apakah mereka itu tinggal di kota-kota yang berkubu atau di tempat-tempat yang terbuka? Dan nanti kalau kalian sudah pulang, bawalah sedikit hasil buah yang ada pada tanah itu. Bawa sedikit supaya kami melihatnya. Jadi kalian harus pergi mengintai selama 40 hari. Nah, coba lihat teman-teman. Kepala-kepala suku itu tegap-tegap ya. Tegap-tegap ya. Jadi ada berapa orang? 12 orang. Karena suku dari bangsa Israel itu 12 suku. Setelah mereka mengintai selama 40 hari, waktu mereka mau pulang, mereka singgah di lembah Eskol. Lembah Eskol itu ada taman anggur. Nah, teman-teman coba lihat tuh. Pohon anggur itu ya, buahnya mereka tebang dan mereka bawa pulang. Ya, dan mikulnya harus 2 orang. Subur sekali. Ya, sampai anggurnya itu dibawa oleh 2 orang. Selain anggur, ada juga buah delima, ya. Ada juga buah delima. Pernah lihat gak buah delima? Nah, ini dia buah delimanya. Seger. Kalau makan buah delima, teman-teman, krenyes-krenyes. Selain buah delima, ada lagi. Nih, siapa pernah makan buah ini? Buah apa namanya? Ini namanya buah ara. Buah ara. Buah ara ini manis sekali. Jadi para kepala-kepala suku itu membawa anggur, bawa delima, bawa buah ara. Dan mereka pun membawanya pulang ke perkemahan di mana tadi? Di Kades Barnea. Teman-teman coba lihat. Ya, mereka membawa anggur, bawa buah ara, bawa buah delima, dan mereka memakannya. Dan juga memberikan laporan. Apa laporan mereka? Mereka pun datang berkerumun ya. Umat-umat Israel datang berkerumun, ingin mengetahui bagaimana ceritanya, bagaimana penduduknya, hasil tanahnya seperti apa, kotanya berkubu atau tinggal di tempat terbuka. Nah, teman-teman, mereka pun menceritakan kepada Musa, kepada Harun, kepada seluruh umat Israel. Apa yang mereka katakan? Memang
tanah yang akan diberikan Tuhan itu kepada kita adalah tanah yang subur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat aja ini, pohon anggurnya aja harus dibopong oleh 2 orang, saking suburnya. Nah, saking suburnya. Tapi ada pemimpin suku yang lain, bukan hanya itu. Aduh Musa, mereka itu orang enak tinggal di sana, orang Amori, orang Yebus, orang Kanaan. Orang Kanaan tinggalnya di tepi sungai Yordan atau di tepi laut. Orang Yebus, orang Amori itu tinggalnya di pegunungan. Orang Amalek tinggalnya di tanah Negeb. Mereka itu besar-besar, tinggi-tinggi. Waduh, susah ini kita pergi ke sana. Itu yang dikatakan oleh 10 orang pengintai. Lihat nih, mereka itu tinggi besar, kayak raksasa. Kami ini kayak belalang. Mana mungkin kita bisa mengalahkan mereka, Musa? Waduh, gak mungkin, kata 10 pengintai itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua? Tenang. Negeri yang dijanjikan Tuhan yang akan diberikan kepada kita itu adalah sangat baik. Bagus sekali. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Jangan takut, mereka akan kita kalahkan. Wah, Kaleb sama Yosua sampai menenangkan mereka. Karena apa? Bangsa Israel jadi takut sekali. Karena 10 pengintai yang lain bilang, kita ini kayak belalang. Gak ada apa-apanya dibanding mereka itu. Orang enak itu apalagi? Raksasa. Kita ini, pasti kalah. Apa yang dibuat oleh Kaleb dan Yosua? Sampai mereka mengoyakkan bajunya. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan sudah berjanji akan menyerahkan tanah Kanaan kepada kita. Kita akan maju berperang dan mereka akan kita kalahkan. Tuhan yang menyertai mereka itu sudah meninggalkan mereka. Sedangkan kita disertai oleh Tuhan kita. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh melawan Tuhan. Tetapi apa katanya? Bangsa Israel ya, dan juga ke-10 pemimpin suku tadi nangis. Kita pulang aja ke Mesir. Kita angkat aja seorang pemimpin. Bagaimana ini? Dan ke-10 pemimpin suku itu mengambil batu. Coba lihat teman-teman. Mereka mengambil batu. Mau melempar siapa? Mau melempar Kaleb dan Yosua. Waduh. Coba lihat. Batunya besar-besar lagi. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman? Tampaklah awan. Awan itu tampak di depan kemah suci, kemah pertemuan. Dan itu adalah tanda kehadiran Allah. Waktu Tuhan hadir, ya mereka jadi takut. Mereka melihat bagaimana Tuhan itu hadir. Waktu itu Tuhan hadir, Musa dan Harun langsung tunduk, langsung menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak berani melihat bagaimana ini umat Tuhan ini. Mereka tidak taat. Mereka melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun bicara dari dalam asap itu. Musa, kata Tuhan, ya Tuhan, aku akan membasmi umat Israel ini. Aku akan memusnahkan mereka dengan penyakit sampar supaya mereka habis semuanya. Aku akan memberikan keturunan kepadamu, yaitu suatu keturunan yang kuat, yang jauh lebih kuat dari umat ini. Umat ini harus dimusnahkan.
kata Tuhan. Waduh, Musa sembah selagi sujud kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau ingat bagaimana umatmu engkau tuntun keluar dari tanah Mesir? Dan bangsa Mesir melihat berbagai-bagai mujizat yang engkau lakukan. Nanti apa kata orang itu? Apa kata bangsa-bangsa sekitar sini? Coba lihat tuh, bangsa Israel dituntun Tuhannya pergi ke padang gurun untuk disembelih. Tuhan, ampunilah kiranya dosa umatmu ini Tuhan. Ampunilah Tuhan. Jangan musnahkan mereka Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan tidak jadi memusnahkan umat Israel. Tapi dia berkata kepada Musa, iya, aku akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran mereka. Tetapi setiap dosa harus dihukum. Apa yang terjadi teman-teman? Lihat ini. Ada mayat. Ternyata 10 orang kepala suku yang menjadi pengintai mati ditulahi oleh Tuhan. Coba lihat. Mereka semua mati, 10 orang. Tinggal siapa yang hidup? Yang mengintai tanah Kanaan tadinya berapa orang? 12 orang kan? 10 mati. Kenapa mereka mati teman-teman? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka melawan Tuhan, gak mau taat. Hanya Kaleb dan Yosua tetap hidup. Karena apa teman-teman? Karena roh yang ada pada mereka lain. Gak sama dengan roh yang ke-10 pengintai yang lain. Waduh, sedihnya. Tapi inilah akibat dosa. Tuhan tetap menghukumnya. Walaupun pelanggaran-pelanggaran mereka diampuni Tuhan, tetapi dosa, apalagi melawan Tuhan, ketidaktaatan tetap dihukum Tuhan. Teman-teman, waktu mereka mendengar dan melihat kejadian pemimpin mereka sudah meninggal, umat Israel menangis sepanjang malam. Mereka menangis walaupun sudah diberitahu bahwa mereka itu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Hanya ada satu syarat. Semua orang yang berumur 20 tahun ke atas tidak boleh masuk tanah Kanaan. Umur 20 tahun ke bawah, anak-anak itu yang boleh masuk. Tetapi yang sudah dewasa, umur 20 tahun ke atas, dibiarkan Tuhan mati di padang gurun bergelimpangan. Waktu Musa mengatakan seperti itu, bangsa Israel tak mau terima mereka. Mereka gak mau terima. Ayo teman-teman, kata umat Israel, ayo kita ambil tombak kita. Kita perangi bangsa Kanaan. Kita naik ke puncak gunung. Ayo. Padahal Tuhan gak suruh mereka loh. Tuhan gak suruh mereka untuk pergi berperang melawan orang Kanaan. Tetapi bangsa ini betul-betul bangsa yang tegar tengkuk. Mereka gak mau dengar perintah Tuhan. Sampai-sampai Musa melarang mereka. Kemana kalian ini? Kan mau pergi berperang. Mau melewati gunung itu katanya. Tidak boleh, Tuhan tidak mau nyuruh kalian ke sana, kata Musa. Tetapi coba lihat, mereka pergi dengan tombak-tombaknya. Mereka mau pergi berperang. Jadi malam itu juga teman-teman, mereka pergi berperang. Mereka bawa tombaknya dan mereka naik ke puncak gunung, nekat lagi. Apa yang terjadi? Bangsa Kanaan mana mau tinggal diam. Waktu mereka melihat umat Israel naik ke tanah mereka, mereka pun lari mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikalahkan, dipukul mundur. Ada yang mati pula, coba lihat itu. Ada yang mati pula. Akhirnya
umat Israel turun gunung, kembali ke kemah di Kades Barnea. Nah itu teman-teman, mereka itu nggak disuruh Tuhan pergi berperang, tapi mau-maunya pergi sendiri. Akhirnya mereka terima kekalahan mereka. Waduh, apalagi yang terjadi teman-teman? Cara Tuhan tidak seperti itu, ya. Kita pun tidak boleh memakai cara kita. Cara Tuhan adalah karena dosa harus dihukum, semua orang-orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Mati di padang gurun. Sebenarnya bangsa Israel itu dikit lagi tinggal masuk ke tanah Kanaan. Coba lihat peta ini, tinggal dikit. Hanya saja Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata juga kepada semua umat Israel, karena kalian tidak menuruti perintahku, maka kalian akan muter-muter di padang gurun. Coba lihat nih, muter-muter. Dan lamanya kalian berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun. Sama seperti kalian mengintai tanah Kanaan 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Berarti 40 hari, 40 tahun kamu muter-muter di tanah Kanaan. Sampai kapan? Sampai semua orang-orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas mati berhamburan, berhantaran, bergelimpangan di padang gurun. Teman-teman, ngeri ya kalau kita nggak taat sama Tuhan ya. Ngeri ya, apalagi melawan Tuhan. Aduh, jangan sampai kita melawan Tuhan. Kita lihat lagi, inilah orang-orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas itu. Mereka akan meninggal, akan mati di padang gurun. Mukanya suram. Kenapa? Gak mau taat sama perintah Tuhan. Teman-teman, seru ya ceritanya ya. Seru sekali. Mulai hari ini, Lause Uli kasih tahu kalian harus taat. Taat sama mama papa, taat sama guru di sekolah, taat juga loh sama Lause. Taat ya, jangan memberontak karena pelanggaran tidak disenangi Tuhan. Sekarang kita sampai pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari mana ya? Keluaran 17 ayat 15. Keluaran 17 ayat 15. Kita baca sama-sama. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Kita ulang sekali lagi. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Teman-teman, panji-panji tahu nggak artinya apa? Panji-panji itu lambang kemenangan. Bisa juga dilambangkan seperti bendera. Ya, itu adalah identitas. Nah, salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Dihafal ya teman-teman. Nanti bikin gerakannya, di syuting. Mama papa syuting dan dikirimkan ke Lause masing-masing. Terakhir nih, ada PR loh. Coba lihat tugas hari ini. Umur berapa atau umur titik-titik yang tidak masuk ke tanah perjanjian? Itu PR pertama. Kalau kalian tadi ngikutin cerita Lause, pasti kalian tahu umur berapa. Yang kedua, hanya titik-titik dan titik-titik yang memasuki tanah perjanjian. Dari 10 pengintai tadi, sudah mati kan? Ada 12 pengintai, 10 sudah mati. Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tinggal 2 orang lagi. Siapa namanya? Isi ya titik-titiknya. Dan
pelajaran yang kita dapat hari ini adalah dapat mempercayai Allah dan taat kepadanya. Jadi teman-teman, kalian pun dapat mempercayai Allah. Bahkan harus percaya kepada Allah. Setelah percaya, kita pun taat. Oke? Oke. Jadi firman Tuhan sudah selesai. Sebelum berdoa, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dikumpulkan melalui QR code di layar ini ataupun boleh ditransfer ke rekening BCA. Ada nomornya di situ. Kasih tahu mama papa. Ya, kita naikkan pujian persembahan. Pujian persembahan ini berkata, "Aku istimewa." Kita naikkan pujian ini, "Aku istimewa," sambil memberikan persembahan. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lagu ini. Aku istimewa, bukan karena katamu. Kamu mau bilang aku istimewa atau tidak? Aku tetap istimewa. Tuhan Yesus, karena darah Yesus yang mahal. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, aku tak merasakan. Ku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan karena emas perak, tapi Yesus. Kita sudah memberikan persembahan, teman-teman. Sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami tidak melanggar perintah Tuhan. Berikan kami hati yang taat Tuhan, supaya kami taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada guru di sekolah, dan juga taat kepada lause di sekolah minggu. Berikan kami hati yang taat itu Tuhan, supaya sampai kami besar nanti Tuhan, kami tetap taat kepada Tuhan, menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhanlah memberkati persembahan kami, memberkati pekerjaan papa mama, memberkati usaha papa mama, sehingga usaha ini boleh berkembang, boleh maju. Kami tidak kekurangan makan, tidak kekurangan pakai. Tuhan yang menolongnya. Berkati persembahan kami Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye.